Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dengan akun YouTube Kotorial Ngasal. Apa kabarnya semua guys? Mudah-mudahan teman-teman semua, guys semua berada dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun juga. Nah, saya tadi ini habis mandi asar, langsung bikin kopi. Yuk teman-teman, ngopi semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua tetap berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun juga. Nah, pada pertemuan kita kali ini saya sempatkan membuat sebuah konten sekitaran permasalahan subscriber. Oke, di banyak forum grup yang ada, baik forum WhatsApp atau Facebook, khusus untuk YouTuber pemula, banyak sekali terjadi slack. Maksud slack di sini ada beberapa topik pembahasan yang tidak jarang juga terjadi pertengkaran selisih paham mengenai sub-sub atau ganti-ganti subscriber sesama teman. Nah, alhasil ada sedikit gejala di sebagian teman-teman itu merasa setelah dia memberi sub kepada temannya, seterusnya dia tidak merasa di sub balik. Atau ada lagi teman yang sudah menerima notifikasi sub dari temannya itu, tidak berapa lama, mungkin ada tahan 1 jam, 2 jam, atau 1 hari atau 2 hari, subnya itu berkurang. Nah, ada lebih parahnya lagi teman-teman, subscribernya berapa yang bertambah, lebih sedikit dengan berapa yang kurang. Contoh kasus, ada teman di grup Facebook juga, grup YouTuber pemula di Facebook, itu bercerita kemarin ketika saya pakai program sub dengan teman-teman, masuk 10, yang hilang setelah itu, berapa hari setelah itu, ada 20. Jadi arti kata dia tekor guys, tekor dia teman-teman. Jadi permasalahannya di mana? Permasalahannya yang menurut dia katanya itu terindikasi temannya itu unsub atau unsubscribe, menghapus balik subscribe yang sudah diberikannya. Cuman ini tentu tidak juga bisa langsung kita benarkan apa itu betul atau tidak. Tapi selama saya mengolah beberapa akun YouTube, 2 diantaranya sudah monetisasi, saya pelajari antara sub dengan teman langsung atau dengan program sub atau aplikasi sub yang ada di banyak di banyak situs. Permasalahannya hanya satu. Permasalahannya sebenarnya ketika kita memberi subscribe ke video teman, katakanlah di sini namanya si A biar lebih gampang. Nah, yang terjadi kemudian adalah subscribe yang kita berikan itu asli, ya. Subscribe yang kita berikan itu asli, murni, dan memang menempel di akun YouTube-nya, akun YouTube-nya teman kita yang bernama si A. Setelah itu kita konfirmasi sama dia, ke si A ini, bahwasanya kita sudah memberikan subscriber
satu entah berapa, 1 sampai 5 atau 1 sampai 10, istilahnya perbandingan, entah itu mainnya 5 banding 5, 10 banding 10, atau 1 banding 1. Nah yang si A tadi dengan penuh kegirangan ketika masuk notifikasi ada subscriber baru, dia langsung mengklik akun YouTube-nya, tanda notifikasi itu yang bernama akun kawannya itu atau akun kita yang memberi subscribe, langsung diklik walau dengan proses yang benar, yaitu ditonton dengan minimal 3 menit tayangnya. Baru setelah itu ditekan tanda subscribe, tombol merah, ditekan lagi tanda lonceng supaya ada notifikasi, dan itulah masuk sama akun kita. Ada subscribe baru, balasan dari teman kita yang si A tadi, bahwasanya si A sudah memberikan subscribe-nya kembali sebagai balasan dari subscribe yang kita berikan. Nah, lambat laun, mungkin ada selang beberapa jam atau mungkin sampai 1 atau 2 hari, subscribe otomatis prasangkaan kita itu, kita yang punya akun, subscribe kita berkurang. Otomatis langsung menuju pada teman kita yang bernama si A tadi. Sebentar teman-teman, kita bakar dulu siri ini. Yang terjadi apa? Yang terjadi kita seuzon, berburu sangka, menyangka teman kita itu sudah bermain unsubscribe atau unsub, tidak lagi membiarkan subscribernya itu menempel tetap permanen di di akun kita. Dia unsub kembali. Nah itu yang ada di pikiran kita sebagai YouTuber pemula, yang memang jam terbang kita belum terlalu lama. Ketika ada subscribe kita yang hilang, maka orang yang paling sering kita tuduh yaitu orang yang terakhir berjanji dengan kita dengan istilah amanah-amanah. Sementara subscribe yang kita berikan sama si A itu permanen. Nah, itu salah satu bentuk proses subscribe balik yang dilakukan rata-rata oleh pemula, sehingga mengakibatkan subscriber yang dia berikan itu seolah-olah hilang. Sebenarnya tidak hilang, tapi itu kalau boleh dikata dimasukkan ke tong sampah dan dianggap spam oleh pihak YouTube. Kenapa? Karena proses memberikan subscribe itu dengan jalan yang terlalu vulgar, istilahnya terlalu kasar. Nampak kali oleh YouTube bahwasanya kita dengan si A itu bermain ganti-gantian subscriber. Nah itu yang paling diwanti-wanti oleh YouTube, jangan sampai subscriber kita itu terlalu nampak hasil dari sub per sub. Karena bagaimanapun sub per sub ini adalah jalan pintas yang tidak elegan, jalan tikus. Jadi sebenarnya YouTube pun memberi kita aba-aba seperti itu agar supaya konten-konten yang kita berikan, konten-konten yang kita posting itu memang murni ditonton oleh orang, dan ketika ada pertambahan subscriber itu murni dari kesukaan orang yang menonton, bukan dari hasil tukar-tukaran subscribe.
Nah, itu yang pertama, kesalahan ketika kita memberikan tanda subscribe pada orang yang sudah kita subscribe. Jadi si A itu melakukan kesalahan dengan cara langsung mensubscribe balik ketika ada notifikasi. Nah, itu sangat tidak dianjurkan di dalam per-YouTuban, sehingga terindikasi antara kita dengan si A itu seolah-olah sudah ada janjian, walau mungkin dalam beberapa kasus kita tidak janjian, kita murni. Tapi murni karena apa? Yaitu murni karena kita sudah diberi subscribe oleh teman, maka kita akan subscribe balik. Tapi langkah yang paling lebih elegan mengantisipasi supaya subscribe kita yang kita berikan pada orang dan subscribe orang yang ingin memberikan subscribe balik itu tetap permanen. Langkahnya adalah ada beberapa jalan. Yang pertama itu dengan membuat di pencarian kata kunci yang akan nanti menampilkan foto, thumbnail atau konten dari teman kita yang sudah memberi kita subscribe. Nah, itu langkah pertama. Kita cari kata kuncinya, mengetiknya di pencarian, maka nanti akan timbul list-list di beranda YouTube kita, nama-nama, judul-judul konten yang ada hubungannya dengan konten si kawan itu. Nah, itu langkah pertama. Nah, langkah kedua supaya aman, ketika kita dapat subscribe baru dan melalui mungkin di forum-forum Facebook itu si kawan yang memberi subscribe itu sudah mengkonfirmasi bahwasanya dia sudah memberikan kita subscribe dan memohon untuk diberikan subscribe balik, maka langkah yang kedua yang paling tepat yaitu dengan membuka nama channel kawan yang memberi subscribe itu. Katakanlah tadi kita pakai nama si A itu supaya kita tidak salah. Akun YouTube-nya namanya si A. Nah, akun YouTube nama si A itu kita buka dengan akun kita tapi yang KW. Karena sudah jadi rahasia umum, semua YouTuber itu tidak ada yang hanya satu akun YouTube, tapi pasti ada satu atau dua akun YouTube utama, yaitu yang diharapkan untuk memberikan penghasilan, yaitu yang akan akun-akun yang akan didongkrak subscribe-nya, didongkrak jam tayangnya, itu yang disebut dengan akun utama. Nah, yang saya sebut akun KW tadi yaitu akun-akun yang sebagai penunjang, bisa jadi memberi subscribe untuk akun kita sendiri, channel kita sendiri, atau akun-akun yang dipakai untuk mencari kata-kata kunci yang umum dipakai untuk mencari judul dari konten yang kita akan upload. Nah, begitu langkah keduanya teman-teman, yaitu mencari nama akun si A. Setelah mendapat nama akun itu, kita buka list postingan dia, kita klik tanda titik 3 di masing-masing konten yang ada di beranda YouTube dia, dan kita klik tanda bagikan. Setelah tanda bagikan, kita pilih salin link. Nah, di salin link itulah nanti akan kita buka memakai akun utama kita. Nah, kembali ke akun utama, kita buka dengan akun utama
link konten si A itu, selanjutnya kita lalui proses yang seharusnya kita lalui, yaitu 3 menit, ada yang bilang 3 menit, ada yang bilang 5 menit, ada yang bilang 10 menit, terserah. Kita tonton dulu, kita tonton 3 menit, kita tonton 5 menit, atau kita tonton 5 menit, 10 menit. Setelah itu baru kita berikan tanda subscribe-nya. Itu kita tonton dan kita berikan tanda subscribe itu memakai akun utama kita. Nah, itulah nanti yang akan kita screenshot atau kita rekam layar. Kalau antara kita itu ada perjanjian harus ada ini, harus ada itu. SS awal, SS tengah, SS akhir. Boleh, terserah. Nah, dengan cara yang kedua itu dijamin subscribe yang kita berikan atau subscribe yang diberikan teman kepada kita, selama dia memakai langkah seperti itu, mudah-mudahan dijamin sebanyak yang pernah saya alami, subscribe itu tidak akan hilang. Jadi kumulasi subscribe yang didapat oleh teman itu tidak akan hilang, tidak akan berkurang, dan kumulasi subscriber yang kita kumpulkan juga tidak akan berkurang. Kalaupun toh berkurang, nilai atau jumlahnya tidak terlalu banyak seperti kasus yang pertama kita ceritakan tadi. Nah, cara ketiga yang ingin saya terangkan meminta kepada teman itu kata kunci yang pas. Oke? Meminta kepada teman itu kata kunci yang pas, yang bisa langsung menampilkan nanti konten dia di beranda pencarian kita, terserah di urutan berapa. Yang penting langsung nampak. Baik yang urutan pertama, kedua, ketiga, atau paling tidak terlalu jauh kita scroll ke bawah, sehingga seolah-olah di mata YouTube kita mencari konten dia itu memang ingin mengetahui, ingin menonton, ingin menyimak, bukan gara-gara ada perjanjian di bawah tangan. Oke? Nah, mudah-mudahan ketika 3 langkah tersebut di atas yang sudah saya terangkan sedikit banyaknya tadi, bisa menanggulangi permasalahan-permasalahan yang terjadi di akun-akun YouTube para pemula. Kita semua, saya juga masih pemula, baru 2 yang monet, baru 2 kali juga gajiannya, gajinya ada yang pertama dulu gajian sekali 2 bulan dari 2 akun YouTube itu. Gajian kedua sekali 3 bulan. Berarti sudah 2 kali saya gajian dari akun YouTube itu dengan nominal angkanya tidak seberapa guys, tapi tetap kita syukuri. Mudah-mudahan dengan candunya kita ini, hobinya kita ini untuk merekam liput gambar dan video itu sedikit banyaknya dihargai. Tentu juga dengan doa dan usaha yang lebih optimal lagi, kita maksimalkan lagi kualitas video kita, juga kualitas pengeditannya. Nah, semakin mantap pengeditannya, orang juga akan semakin terhibur dan mendapat apa yang ingin mereka dapatkan. Mudah-mudahan apa yang saya beberkan ini ada manfaatnya. Banyak maaf jika bertemu kesalahan-kesalahan, salah ucap dan salah kata. Teruntuk teman-teman pemula, tetaplah bersyukur, tetap berdoa, tetap berusaha dan maksimalkan kinerja. Mudah-mudahan lambat laun segala usaha dan upaya kita ini akan mendatangkan hasil, walau tidak sesuai dengan
yang kita impikan tidak sesuai dengan ekspektasi, mudah-mudahan adalah imbalan baliknya, paling tidak mengganti dari uang paket yang kita beli setiap bulannya. Jadi itu saja guys, mudah-mudahan ada manfaatnya. Beribu maaf dari saya. Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun juga. Bertemu kita lagi di lain waktu dan kesempatan dengan tema yang lain pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.